Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Iya, luar biasa. Baik semua ya. Lebaran kemana? Siapa yang lebaran mudik, angkat tangan. Oh, ada yang mudik. Ya, angkat tangan, ini ada mudik. Siapa yang lebaran jalan-jalan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri? Siapa? Angkat tangan. Atau lebaran yang di rumah saja? Baik, saya sana latihan kur sana itu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya juga tidak mudik, belum mudik saya ya. Padahal rumahnya di kampung. Ya, lebaran malah saya pergi ke rumah sakit. Ya, untuk menjalani operasi bypass jantung. Jadi saya ini di rumah sakit selama 10 hari. Di rumah sakit Kristen Adventist Penang di sana, saya dirobek-robek, jantungnya dipasang saluran yang baru supaya lancar darahnya. Nah, sekarang sudah keluar, bisa tersenyum ketemu umat di paroki Kristus Raja. Semoga terus sehat. Amin. Penyakitnya dibuang di sana. Pulang tidak ada penyakit lagi. Nah itu ya. Nah saya kira masa prapaskah sama. Sebelum kita merayakan Paskah juga undangan Tuhan itu sama. Kita diminta untuk membuang semua dosa kesalahan kita, lalu kita balik menuju jalan yang tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Begitu toh harusnya masa prapaskah ini yang harus kita lakukan. Maaf suara saya serak-serak basah karena disogrok sama ventilator itu ya. Ya untung masih sekarang sudah mulai bisa belajar bicara. Saudara sekalian yang terkasih, tadi di dalam bacaan yang sangat indah, baik bacaan pertama, bacaan kedua, terlebih bacaan Injil, tentang kisah di mana ada seorang perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berbuat zina, lalu ditangkap dihadapkan Yesus. Para tokoh-tokoh pemimpin agama mencoba Yesus. Yesus menurut hukum Taurat, wanita yang berbuat zina tertangkap basah, ia harus dihukum, dilempari batu sampai mati. Itulah tuduhan dan desakan dari banyak orang kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Ironisnya, yang dibawa kepada Yesus itu hanya perempuannya. Tidak ada pasangannya berbuat zina dengan siapa. Laki-lakinya bebas. Itu tandanya bahwa masyarakat zaman Yesus itu masyarakat yang masih merendahkan perempuan. Seolah-olah laki-laki bersalah itu wajar, sedangkan perempuan bersalah harus dihukum. Itu kesan yang kita tangkap di dalam peristiwa ini. Tetapi Yesus diam, malah menulis ke tanah. Dan orang-orang yang sok benar itu mendesak terus supaya Yesus sungguh-sungguh membuat keputusan seperti apa yang tertulis dalam ajaran Musa di dalam Taurat. Menurut Musa, dalam ajaran Taurat, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Yesus yang penuh dengan wibawa dan karisma berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa yang pertama melempar batu? Semuanya diam. Tidak ada yang berani mengangkat batu, tidak ada berani yang melempar, malah satu persatu pergi, mulai dari yang usianya lebih tua, kemudian disusul
oleh mereka yang lebih muda. Sabda Yesus ini sungguh-sungguh berkarisma sekali, sehingga orang yang awalnya ingin mencobai dia, sekarang dia sadar bahwa saya pun sebagai pemimpin, sebagai laki-laki yang seringkali merasa paling benar, ternyata juga banyak kesalahan, banyak dosa, juga tidak berhak, tidak layak menghakimi orang berdosa. Saudara sekalian yang terkasih, inilah sebuah peristiwa yang sangat indah kalau kita dengarkan di dalam bacaan Injil tadi. Dan bacaan kedua serta bacaan pertama, kalau kita merenungkan juga hal yang sama kita dengarkan. Bagaimana Tuhan yang menyertai umat Israel di dalam perjalanan melalui padang gurun, nyebrang lautan, ya, dan banyak tantangan-tantangan yang berat yang mereka lewati, tetapi di situ mereka terus mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan seolah-olah, ya, bukan seolah-olah, Tuhan diyakini selalu dengan tepat pada waktunya membantu umat Israel keluar dari tanah di mana dia diperbudak menuju tanah terjanji. Sehingga firman Tuhan selalu ditekankan kepada semua orang, jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Intinya bahwa Tuhan itu menghendaki setiap orang itu berjalan, berziarah, berpengharapan menuju masa depan yang lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tanpa pengalaman jatuh dalam dosa dan kesalahan. Perjalanan umat terpilih pun sama, ya. Maka Tuhan mengingatkan, jangan mengingat-ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Jangan terus mengungkit-ungkit kesalahan dan dosa. Kalau sudah rekonsiliasi, sudah saling memaafkan, sudah saling mengampuni, buanglah semuanya itu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dibicarakan lagi, jangan diulang-ulang lagi. Itu sudah waktunya dibuang. Seperti penyakit yang menggerogoti jantung saya, harus dibuang di seberang lautan, supaya kita pulang dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa. Itulah yang dikatakan. Tapi sebenarnya saudara sekalian, ada pengalaman yang tidak kita sadari. Ketika Musa selalu mengandalkan Tuhan memimpin umat Israel sampai menuju seberang sungai Yordan, tinggal menyeberang menuju tanah terjanji, ternyata Musa di perhentian terakhir itu kesandung kesalahan, sehingga konon Musa tidak pernah menuju tanah terjanji walaupun 40 tahun dia memimpin umat Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji dari perbudakan Mesir. Mengapa Musa tidak sampai menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Karena ia membuat kesalahan besar. Pada saat di Bukit Nebo umat Israel haus, Musa diperintahkan oleh Tuhan, bicaralah kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi Musa berkata apa? Dengan tongkatnya, aku berkata kepadamu, dengan memukulkan tongkatnya, keluarlah air dari batu ini. Sehingga keluarlah air di situ. Tuhan marah, Tuhan kecewa, karena Musa tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan dirinya sendiri. Aku memerintahkan batu ini, dengan memukul keluarlah air. Padahal berpuluh-puluh tahun dia berjalan bersama Tuhan, tidak pernah menggunakan egonya, menggunakan kuasa pribadinya, selalu mengandalkan Tuhan. Dia ditolong oleh Tuhan.
akhirnya Tuhan menghukum Musa tidak akan boleh menyeberang menuju tanah terjanji. Saudara sekalian, tokoh yang sehebat Musa itu secara fisik tidak sampai ke tanah terjanji. Tentu ini ada maknanya bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang beriman yang selalu taat setia dalam perjalanan hidup, tahu-tahu di saat-saat akhir kita malah menyangkal Tuhan sendiri. Tidak percaya kepada Tuhan sendiri, mengandalkan diri sendiri. Ini yang berbahaya. Harus terus setia mengandalkan Tuhan. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus berkata demikian setelah ia mempunyai iman kepada Kristus. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dilupakan kejahatan Paulus yang masa lalu mengejar-ngejar, membunuh orang yang percaya kepada Kristus, itu dilupakan semua. Kristus adalah kekayaan yang lebih berharga daripada segala dosa dan kesalahannya, dan dia ingin menjadi orang yang setia mengikuti Yesus. Kristus bagi dia menjadi kekayaan yang menyelamatkan, dan inilah masa lalu dibuang. Saudara sekalian yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan, mari kita merenungkan. Mari kita bercermin untuk diri kita sendiri. Baik melalui tokoh perempuan Samaria, tokoh Musa, tokoh Paulus, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Secara rohani juga Musa akhirnya bersama dengan Yesus menampakkan kemuliaannya di Bukit Tabor bersama Elia, ketika Yesus menampakkan wajah putih cemerlang. Di situ didampingi Musa dan Elia. Secara fisik Musa memang tidak sampai ke tanah terjanji, tetapi secara rohani ia ikut mulia bersama Kristus. Namun dia kena sanksi karena perjalanan yang menyangkal Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, perempuan itu tidak dihukum oleh Yesus. Yesus juga tidak menghukum kita. Yesus tidak menghukum Musa lagi. Yesus meminta satu hal kepada perempuan itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka inilah yang harus kita sadari, yang harus kita renungkan dan harus kita hayati, bagaimana kita mampu merasakan kasih yang penuh rahmat pengampunan dari Tuhan Yesus, supaya kita juga mampu melepaskan segala kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita masa lalu. Terlebih mendekati masa Paskah ini, mari kita lepaskan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala hal yang membuat kita makin mengandalkan diri sendiri, yang membuat kita egois, ya, segala hal yang menghalangi perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita buang. Rahmat Tuhan selalu dicurahkan kepada kita. Pergilah dan kita tidak ingin jatuh dalam dosa lagi. Tuhan memberkati.